Perang Yarmuk adalah salah satu perang yang melibatkan pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium. Perang Yarmuk pecah pada tahun 636 Masehi atau tepat pada tanggal 20 Agustus tahun 636 Masehi. Perang ini menjadi salah satu momen ekspansi dan penaklukan Islam di luar Jazirah Arab. Perang ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam dimulai di luar Arab, Palestina, Suriah, dan Mesopotamia, di mana sebagian besar orang memeluk agama Kristen. Perang ini juga salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah dunia. Ini adalah tonggak pertama dari gelombang besar pertama pembebasan Islam di luar Jazirah Arab. Dengan kemenangan dalam pertempuran tersebut, Islam menyebar lebih cepat di bekas jajahan Bizantium di Asia Barat. Latarnya adalah Lembah Yarmouk, sebuah cekungan di timur Yordania. Al-Bidayah wa An-Nihayah, yang ditulis oleh Ibn Katsir, menyebutkan bahwa jumlah pasukan Muslim dalam Perang Yarmouk adalah 24.000. Tentara Bizantium telah mencapai 120.000. Menurut sumber lain, jumlah pasukan Islam sekitar 30.000 sampai 40.000. Sementara itu, Bizantium telah mengerahkan 240.000 tentara. Pemimpin tentara Bizantium disebut Tazarik, saudara Kaisar Heralikus. Selama Perang Yarmuk, umat Islam menerima kabar duka atas wafatnya Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Amma ba'd, فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي فإن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على أبي بكر الصديق العامل بالحق اللين الوادع الحكيم. وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك، ولا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تعلمه، ولا تبعث سرية إلا في جماعة كبيرة من الناس. وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فاغضض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان من قبلك. رحم الله أبا بكر، هذا الخبر سيؤثر في همة الجنود إذا انتشر بينهم. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 8 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, ada yang mengatakan wafat pada tanggal 21 Jumadil akhir 13 Hijriah. Perang Yarmouk dinamakan demikian karena perang antara Islam dan Kristen terjadi jauh dari lembah Yordan, di sungai Yarmouk. Sungai tersebut merupakan pusat air vegetasi yang mengalir dari dataran tinggi Hauran hingga lembah Yordan di sebelah selatan Laut Galilea. Seperti dikutip oleh Muhammad Fadilah Zain dalam bukunya Islam in Jordan, Maroko and Spain, Perang Yarmouk dikatakan telah terjadi pada musim panas tahun 636 Masehi. Perang Yarmouk bertepatan dengan Perang Qadisiyah Irak, yang menjadi salah satu konflik besar yang menandai kemenangan umat Islam di bulan Sabit Subur. Perang Yarmouk terjadi ketika Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Setelah menaklukkan Persia, Abu Bakar As-Siddiq mengirim 4 pasukan perang ke Suriah pada akhir 12 Hijriah. Keempat pasukan tersebut masing-masing dipimpin oleh Amr bin Aish, Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Srafbir bin Hasanah. Dan Perang Yarmouk pecah pada masa pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab. Meskipun tentara Islam pada waktu itu kehilangan sekitar 4.000 tentara dalam perang ini, itu sebanding dengan kemenangan tentara Islam pada waktu itu. Kekaisaran Bizantium kehilangan pasukan yang lebih besar dari 70.000 hingga 120.000 tentara.
Perang ini terjadi 4 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pertama, pasukan Muslim menyerang Suriah dan berhasil merebut Damaskus. Namun, Heraklius dari Kekaisaran Bizantium mengorganisir pasukan sekitar 40.000 orang setelah mengetahui bahwa Damaskus telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Tentara Bizantium yang besar ini menarik pasukan Muslim ke arah Sungai Yarmouk. Saat itu, sebagian tentara Bizantium di bawah Sakelarios dikalahkan di luar Emesa. Belakangan, pasukan Muslim bertemu dengan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Burn di lembah Sungai Yarmouk. Hingga akhirnya tentara Islam menaklukkan Suriah, Damaskus, dan Yerusalem. Perang Yarmouk juga telah menjadi salah satu bukti gemilang dari Khalid bin Walid, panglima tentara Islam pada masa perang saat itu. Khalid bin Walid, bersama dengan pasukan kavaleri yang sangat dihormati, memainkan peran kunci dalam perang ini. Awalnya, kavaleri tentara Muslim tidak terlalu dominan, tetapi seiring waktu kavaleri tumbuh lebih besar dan lebih kuat, dan merupakan kunci dari semua perang Muslim, termasuk perang Yarmouk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang menjadi salah satu kemenangan tentara Muslim dan membawa kemuliaan bagi Khalid bin Walid bersama pasukan berkuda. Strategi perang Yarmouk dan perang Yarmouk Islamnya dari Jenderal Romawi. Tentara Bizantium terdiri dari banyak elemen, termasuk Romawi, Kristen Arab, dan Armenia. Tak hanya di daratan, tapi juga di lepas pantai, Tazarik menyiapkan armada. Ketika pertempuran akan dimulai, komandan Bizantium memerintahkan imam untuk membaca puisi dari Alkitab untuk memotivasi tentara. Mendengar ini, Muaz bin Jabal, yang bergabung dengan tentara Islam, berdoa, "Allah, goyangkan kaki mereka dan kuatkan kami dengan kata-kata saleh." Selain itu, tentara lokal yang dipimpin oleh Iklimah bin Abi Jahar telah mencapai total sekitar 40.000 tentara Muslim. Sebelum perang dimulai, kedua belah pihak mengadakan negosiasi. Ultimatum datang dari kubu Bizantium. Tetapi umat Islam setidaknya tidak gentar. Hari pertama adalah duel antara pahlawan kedua belah pihak. Bahkan, komandan tentara Romawi, Ya Raja, kemudian memeluk Islam. Dia segera bergabung dengan barisan Muslim dalam perang ini. Pada hari kedua, pasukan Bizantium memukul mundur sisi kanan tentara Islam. Tak lama kemudian, sisi kiri tentara Islam dipukul mundur. Khalid kemudian mengirim kavaleri untuk mendukung kanan dan kemudian kiri. Pada hari ketiga, dengan situasi masih seperti itu, baik pihak Muslim dan Bizantium mundur ke posisi masing-masing. Hanya pada hari keempat pertempuran besar menentukan. Strategi defensif pertama Khalid mulai berhasil. Orang Romawi diizinkan untuk bergerak lebih dulu. Ketika kuda mereka melintasi garis depan tentara Muslim, Khalid memerintahkan pasukannya untuk tetap bertahan. Akhirnya, tentara musuh mencapai bagian belakang tentara Islam. Di sana mereka akan disergap oleh kavaleri. Penyergapan ini juga menyebabkan pemisahan infanteri Romawi dari kavaleri. Akibatnya, umat Islam mampu memenangkan total 6 hari pertempuran. Kemenangan kemudian jatuh di pihak kaum muslimin. Bahkan, dilaporkan ada sekitar 70.000 tentara Romawi yang melarikan diri dan tercerai-berai. Ketika kekalahan Romawi ini mencapai Heraklius, Kaisar melarikan diri dari Antakya ke Konstantinopel. Menurut catatan sejarah, ketika Heraklius meninggalkan Suriah, dia berkata, "Selamat tinggal Suriah," kepada mereka yang tidak ingin kembali, mengalahkan tentara Romawi di tengah-tengahnya. Selama perang, sebuah surat diterima dari utusan Abu Bakar yang mengumumkan kematian Abu Bakar dan pengangkatan Omar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Yang menjadi salah satu kemenangan tentara Muslim dan membawa kemuliaan bagi Khalid bin Walid bersama pasukan berkuda. Strategi perang Yarmouk dan masuk Islamnya Jenderal Romawi. Tentara Bizantium terdiri dari banyak elemen, termasuk Romawi, Kristen Arab, dan Armenia. Tak hanya di daratan, tapi juga di lepas pantai. Tazarik menyiapkan armada. Ketika pertempuran akan dimulai, komandan Bizantium memerintahkan imam untuk membaca puisi dari Alkitab untuk memotivasi tentara. Mendengar ini, Muaz bin Jabal, yang bergabung dengan tentara Islam, berdoa, "Ya Allah, goyangkan kaki mereka dan kuatkan kami dengan kata-kata saleh." Selain itu, tentara lokal yang dipimpin oleh Iklimah bin Abi Jahar telah mencapai total sekitar 40.000 tentara Muslim. Sebelum perang dimulai, kedua belah pihak mengadakan negosiasi. Ultimatum datang dari kubu Bizantium. Tetapi umat Islam setidaknya tidak gentar.
Hari pertama adalah duel antara pahlawan kedua belah pihak. Bahkan, komandan tentara Romawi, ya Raja, kemudian memeluk Islam. Dia segera bergabung dengan barisan Muslim dalam perang ini. Pada hari kedua, pasukan Bizantium memukul mundur sisi kanan tentara Islam. Tak lama kemudian, sisi kiri tentara Islam dipukul mundur. Khalid kemudian mengirim kavaleri untuk mendukung kanan dan kemudian kiri. Pada hari ketiga, dengan situasi masih seperti itu, baik pihak Muslim dan Bizantium mundur ke posisi masing-masing. Hanya pada hari keempat pertempuran besar menentukan. Strategi defensif pertama Khalid mulai berhasil. Orang Romawi diizinkan untuk bergerak lebih dulu. Ketika kuda mereka melintasi garis depan tentara Muslim, Khalid memerintahkan pasukannya untuk tetap bertahan. Akhirnya, tentara musuh mencapai bagian belakang tentara Islam. Di sana mereka akan disergap oleh kavaleri. Penyergapan ini juga menyebabkan pemisahan infanteri Romawi dari kavaleri. Akibatnya, umat Islam mampu memenangkan total 6 hari pertempuran. Kemenangan kemudian jatuh di pihak kaum muslimin. Bahkan, dilaporkan ada sekitar 70.000 tentara Romawi yang melarikan diri dan tercerai-berai. Ketika kekalahan Romawi ini mencapai Heralikus, Kaisar melarikan diri dari Antakya ke Konstantinopel. Menurut catatan sejarah, ketika Heralikus meninggalkan Suriah, dia berkata, "Selamat tinggal Suriah," kepada mereka yang tidak ingin kembali, mengalahkan tentara Romawi di tengah-tengahnya. Selama perang, sebuah surat diterima dari utusan Abu Bakar yang mengumumkan kematian Abu Bakar dan pengangkatan Omar bin Khattab sebagai khalifah.